Pagi di Pasar Sekip, Palembang, selalu berisik sejak matahari belum tinggi. Bau ikan asin bercampur dengan aroma buah matang, teriakan pedagang saling bertubrukan dengan suara becak motor. Di sudut pasar, Sari duduk bersila di balik lapak kecil beralas terpal biru, menata mangga, pisang, dan semangka dengan tangan cekatan. Wajahnya tenang, tapi matanya selalu awas, mengamati setiap gerak di sekitarnya. Sari bukan gadis pasar biasa. Tubuhnya ramping, namun otot-ototnya padat dan terlatih. Setiap gerakan tangannya hemat tenaga, seolah ia sudah terbiasa mengukur jarak dan kecepatan. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual buah pendiam yang jarang bicara, tapi tak pernah ada yang berani merusak lapaknya, entah karena firasat buruk, atau karena sorot mata Sari yang dingin jika merasa terganggu. Ia mengingat pesan kakeknya, guru silat terakhir yang membesarkannya sejak kecil. Ilmu ini bukan untuk pamer, Ri. Tapi kalau kau diinjak, hajar. Kalau kau diseret, habisi. Kalimat itu selalu terngiang setiap kali pasar mulai terasa tidak aman. Ajian dan silat yang diwariskan padanya bukan legenda kosong, itu latihan bertahun-tahun, patah tulang, dan darah yang ditahan. Hari itu, suasana pasar terasa berbeda. Pedagang-pedagang tampak gelisah. Beberapa melirik ke arah pintu masuk pasar, lalu cepat-cepat menunduk. Sari mengikuti arah pandangan mereka. Dari kejauhan, ia melihat sosok tinggi berambut gondrong berjalan santai, diikuti beberapa pria berbadan kasar. Langkah mereka lambat, tapi penuh ancaman. Basri Gondrong telah datang, ketua preman Pasar Sekip. Nama itu cukup untuk membuat tangan pedagang gemetar saat mengambil uang receh. Basri tidak pernah berteriak, tidak perlu. Kehadirannya saja sudah cukup memaksa orang patuh. Senyumnya tipis, matanya menyapu lapak satu persatu seperti memilih mangsa. Sari menunduk, pura-pura sibuk menimbang buah. Namun pendengarannya tajam. Ia mendengar suara Basri menagih, suara uang berpindah tangan, dan suara tawa rendah yang menjijikkan. Ketika langkah itu makin dekat, jantung Sari berdetak lebih lambat, tanda tubuhnya mulai bersiap, bukan takut. Basri berhenti tepat di depan lapaknya. Bayangan tubuh besar itu menutup cahaya matahari yang jatuh ke buah-buahan Sari. Ia mencium bau rokok dan keringat. Sari mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, pasar terasa senyap, seolah semua suara ditelan ketegangan. Di detik itu, Sari tahu satu hal pasti, hari ini bukan sekadar hari jualan. Ada garis yang akan dilanggar, dan jika itu terjadi, Pasar Sekip akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tangannya mengepal pelan di balik kain lapak. Babak pertama baru saja dimulai. Basri berdiri terlalu dekat, jarak yang sengaja dipersempit, napasnya berat, matanya tak pernah lepas dari wajah Sari. Ia menyeringai, lalu menendang keranjang kosong di samping lapak seolah menandai wilayahnya. Beberapa pedagang pura-pura sibuk, namun telinga mereka tertuju ke sana. Semua tahu, saat Basri berhenti, sesuatu pasti terjadi. Sari tetap diam, ia mengangkat timbangan, menakar mangga dengan gerakan tenang. Ketika Basri berbicara, suaranya rendah dan merendahkan, seakan pasar ini miliknya. Ia menyebut uang keamanan, lalu menambahkan kalimat-kalimat yang membuat rahang Sari mengeras. Tatapannya dingin, tapi tubuhnya masih santai, seperti harimau menunggu mangsa salah langkah. Basri tertawa kecil saat Sari tak menjawab. Ia mengulurkan tangan, bukan ke uang, tapi ke dagu Sari. Di detik itulah waktu terasa melambat. Sari menggeser kaki kiri setengah tapak ke belakang, telapak kakinya mencengkeram tanah. Nafasnya turun ke perut, ajian yang ia simpan rapat mulai bangun, bukan dengan amarah, melainkan kendali. Sentuhan itu tak pernah terjadi. Pergelangan tangan Basri tertangkap, di udara. Cengkeraman Sari cepat dan tepat, ibu jari menekan titik saraf, jari lain mengunci tulang. Tidak ada teriakan, hanya bunyi pendek saat sendi dipaksa berhenti. Senyum Basri memudar, diganti kaget yang terlambat. Basri menarik tangannya dengan kasar, refleks seorang yang terbiasa memaksa. Sari melepas, bukan karena kalah, tapi karena memilih. Ia berdiri, tubuhnya kini sejajar. Pergi, katanya singkat. Suaranya datar, tapi cukup untuk membuat beberapa pedagang menahan napas. Amarah Basri meledak. Ia meludah ke tanah, melangkah maju dengan bahu mengeras. Satu tangan terangkat, siap memukul. Sari sudah membaca garis serangan itu sejak bahu Basri bergerak. Ia memutar badan seperempat, menangkis dengan lengan bawah,
lalu mendorong siku Basri ke arah yang salah, cukup untuk membuatnya terhuyung tanpa jatuh. Kerumunan berdesis. Anak buah Basri mendekat, ragu namun terpancing. Sari menurunkan kuda-kuda, pusat beratnya stabil. Ia tak menyerang, ia menunggu. Setiap detik berlalu seperti peringatan terakhir yang tak diindahkan. Basri menggeram, matanya merah. "Ambil dia," katanya. Pasar Sekip mendadak tegang, seolah udara mengeras. Sari mengangkat tangan perlahan, telapak terbuka, siap menyambut apapun yang datang. Pertarungan tak lagi bisa dihindari, dan kali ini, tidak ada jalan mundur. Anak buah Basri bergerak lebih dulu. 2 orang dari kiri, 1 dari kanan, langkah mereka kasar dan terburu nafsu. Mereka terbiasa mengeroyok, bukan bertarung. Sari melihat pola itu dengan jelas. Ia menggeser posisinya sedikit ke samping lapak, memastikan punggungnya tidak terbuka dan ruang geraknya cukup. Pasar Sekip kini benar-benar sunyi, seolah semua orang menahan napas bersamaan. Serangan pertama datang dari kiri. Tinju besar meluncur lurus ke wajah. Sari menunduk sepersekian detik, lalu menyapu kaki penyerang dengan gerakan rendah. Tubuh pria itu terangkat sedikit sebelum jatuh membentur tanah. Belum sempat suara jatuhnya hilang, Sari sudah bergerak ke arah kedua, siku menghantam dada dengan tenaga terukur, cukup untuk memaksa napas keluar dari paru-paru. Penyerang ketiga mencoba memeluk dari belakang. Kesalahan fatal. Sari menurunkan pusat berat badannya, menginjak kaki lawan, lalu menghantamkan kepala ke arah bahu, mematahkan kunci sebelum terbentuk. Ia memutar tubuh, menarik lengan pria itu, dan melemparkannya ke arah karung buah. Pisang berhamburan, tapi pria itu tak bangun lagi. Basri menyaksikan semuanya dengan wajah mengeras. Ini bukan perlawanan biasa. Gerakan Sari bersih, efisien, tanpa emosi berlebihan. Ia tidak memukul berulang-ulang. 1 serangan, 1 hasil. Itu ciri orang yang tahu persis apa yang ia lakukan. 2 anak buah lain maju bersamaan, kali ini lebih hati-hati. Salah satunya membawa balok kayu pendek. Sari mundur setapak, membiarkan ayunan kayu lewat, lalu masuk ke jarak dekat. Telapak tangannya menghantam pergelangan, memutar, dan balok itu terlepas. Dengan lututnya, ia menghentikan langkah lawan kedua sebelum serangan itu sempat terbentuk. Kerumunan mulai bergeser menjauh, memberi ruang tanpa diminta. Beberapa pedagang menutup lapak, bukan karena takut pada Sari, tapi karena mereka tahu Basri tak akan berhenti di sini. Sari berdiri di tengah ruang kosong itu, napasnya stabil, matanya tak pernah lepas dari Basri. Basri akhirnya maju sendiri. Ia tidak terburu-buru lagi. Bahunya turun, langkahnya lebih hati-hati. Ia pernah bertarung, dan kini ia tahu gadis di depannya bukan mangsa. Sari mengangkat dagu sedikit, membaca setiap gerak kecil, tarikan napas, ketegangan rahang, posisi kaki. Pukulan Basri datang berat dan penuh tenaga. Sari menangkis, tapi getarannya terasa sampai ke lengan. Ia membalas dengan serangan kerusuk, cepat, lalu mundur lagi. Ini bukan soal siapa lebih kuat, tapi siapa lebih sabar. Dan, kesabaran adalah senjata yang paling Sari kuasai. Di tengah pasar Sekip, di antara buah yang berserakan dan mata-mata yang menonton, 2 dunia bertabrakan. Kekuasaan lama melawan keteguhan yang diam. Bab ini belum menentukan akhir, tapi satu hal jelas, Basri gondrong tak lagi berdiri di atas angin. Basri berhenti beberapa langkah dari Sari. Keduanya saling mengukur, bukan dengan kata-kata, melainkan napas dan posisi kaki. Keringat mulai turun dari pelipis Basri, sementara Sari tetap tenang, bahunya rileks, lutut lentur. Pasar Sekip seolah membentuk lingkaran tak kasat mata, arena yang lahir dari ketakutan dan rasa ingin tahu. Basri menyerang lebih dulu, kali ini tanpa amarah membabi buta. Pukulan lurus diikuti sapuan kaki, kombinasi sederhana namun berat. Sari menangkis pukulan dengan lengan bawah, lalu meloncat ringan menghindari sapuan. Ia mendarat menyamping, menjaga jarak setengah langkah, cukup dekat untuk mengancam, cukup jauh untuk menghindar. Basri mengejar, memanfaatkan tubuhnya yang besar untuk menekan. Ia mencoba mendorong Sari ke arah lapak-lapak, berharap ruang sempit menguntungkannya. Sari berputar, bahunya menyentuh karung beras, lalu memantul keluar. Telapak kakinya menapak mantap, ia tidak terperangkap. Serangan berikutnya datang bertubi-tubi. Basri mengayun, Sari menepis, menggeser, dan menyisipkan serangan singkat ke titik-titik lunak, perut, rusuk, paha.
Tidak ada pukulan sia-sia. Setiap sentuhan punya tujuan, menguras tenaga, merusak ritme. Basri menggeram dan mencoba mengunci. Tangannya meraih bahu Sari, berat badannya jatuh untuk menjatuhkan. Sari merendah, memutar pinggang, dan mematahkan kunci itu sebelum terbentuk. Dengan siku, ia menghantam lengan Basri dari arah dalam, membuat pegangan lepas. Mereka terpisah lagi, napas Basri kini lebih berat. Sari merasakan denyut halus di nadinya, ajian yang ia tahan sejak awal mulai menyatu dengan gerak. Bukan untuk menambah kekuatan liar, tapi untuk ketepatan. Pandangannya menyempit, dunia seakan diperlambat. Ia melihat celah kecil di sisi kiri Basri setiap kali ia menarik napas. Basri mencoba mengejutkan dengan serangan mendadak, maju lurus tanpa aba-aba. Sari menyambutnya dengan langkah silang, bahu menghindar sepersekian detik, lalu telapak tangannya menghantam dada Basri. Dorongan itu tidak meledak, tapi tepat. Basri terdorong mundur, langkahnya kacau. Kerumunan berdesis. Beberapa orang menutup mulut, yang lain menatap tanpa berkedip. Ini bukan lagi urusan preman dan pedagang, ini pertarungan kehendak. Sari berdiri tegak, tangan terbuka, mengundang tanpa mengejek. Basri menyadari satu hal yang membuatnya gentar. Gadis itu belum mengerahkan segalanya. Ia mengusap bibirnya, menarik napas panjang, lalu melangkah lagi. Bab ini berakhir tanpa pemenang, tapi keseimbangan telah bergeser, dan Basri merasakannya. Basri menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun tidak beraturan. Ia mengubah kuda-kuda, lebih rendah, lebih siap bertahan. Matanya tak lagi meremehkan, kini waspada dan penuh hitung-hitungan. Sari menangkap perubahan itu. Ia tahu, lawan di depannya mulai bertarung untuk bertahan, bukan menguasai. Sari melangkah maju satu tapak. Bukan ancaman, melainkan undangan. Ia merilekskan bahu, menurunkan siku, dan menata napas sesuai irama yang diajarkan kakeknya. Ajian yang selama ini ia kunci mulai dibuka setingkat, cukup untuk menyatukan napas, langkah, dan niat. Dunia terasa lebih senyap di kepalanya. Basri menyerang lagi, kali ini dengan ayunan lebih rapat dan cepat. Sari tidak mundur, ia masuk ke jarak dekat, menempelkan bahu, memotong lintasan pukulan. Dengan pergelangan tangan, ia mengarahkan serangan Basri ke samping, lalu menyisipkan pukulan pendek ke perut. Basri terhuyung, udara terlepas dari paru-parunya. Tanpa memberi waktu, Sari memutar pinggang dan menyapu kaki depan Basri. Tubuh besar itu hampir jatuh, namun Basri bertahan dengan satu lutut menyentuh tanah. Sari mundur setapak, memberi ruang. Ia tidak mengejar, ia menunggu kesalahan berikutnya. Basri bangkit dengan wajah memerah. Amarahnya kembali, tapi kini tercampur panik. Ia menggerakkan tangan lebih lebar, berharap satu pukulan saja cukup. Sari membaca itu sebagai tanda kelelahan. Ia menggeser ke sisi kiri, memanfaatkan celah yang sama yang ia amati sejak tadi. Serangan Sari datang seperti aliran air. Bukan keras, tapi beruntun dan tepat. Telapak ke dada, siku ke lengan, dorongan ke bahu. Setiap sentuhan memecah keseimbangan Basri. Kerumunan melihat jelas, tubuh besar itu kini dipaksa mengikuti irama Sari. Basri mencoba mengunci lagi, mengandalkan tenaga terakhir. Sari merendah, memutar, dan mengikat lengan Basri di bawah ketiak. Dengan langkah kecil, ia memindahkan berat lawan, lalu melepaskan dorongan terarah. Basri terlempar beberapa langkah dan jatuh terduduk. Pasar Skip bergemuruh. Bukan sorak, melainkan bisik-bisik yang pecah bersamaan. Anak buah Basri ragu melangkah. Mereka melihat pemimpinnya terengah, kotor, dan kehilangan kendali. Sari berdiri beberapa langkah darinya, napas tetap terjaga. Ajian itu masih terbuka, tapi terkendali. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Basri belum menyerah, dan orang seperti itu paling berbahaya saat harga dirinya runtuh. Basri bangkit perlahan, lututnya bergetar sebelum akhirnya berdiri penuh. Debu menempel di celana dan lengannya, tapi yang paling kotor adalah sorot matanya, campuran malu dan nekat. Ia melirik sekeliling, melihat anak buahnya ragu, melihat pedagang-pedagang tak lagi menunduk. Sesuatu di dalam dirinya pecah, dan yang tersisa hanyalah dorongan untuk membalikkan keadaan apapun caranya. Ia merogoh pinggangnya dan menarik sebilah besi pendek. Tidak besar, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Kerumunan tersentak mundur. Sari tidak. Ia menggeser kakinya, membuka sudut, menjaga jarak. Napasnya tetap terukur. Ajian di dalam dirinya naik setingkat, bukan amarah, melainkan kejernihan.
Basri maju cepat, menusuk lurus tanpa tipu. Sari menghindar ke samping, besi itu melintas dekat pinggulnya. Ia menangkis dengan pergelangan, bukan menahan, mengalihkan arah agar tenaga Basri terbuang. Keduanya berputar, langkah-langkah kecil di atas tanah pasar yang licin oleh buah jatuh. Serangan kedua lebih liar, Basri mengayun dari samping, berharap mengenai lengan atau bahu. Sari masuk ke jarak aman, menempelkan bahu ke dada Basri, dan mendorong ke arah yang salah. Besi itu meleset, dan keseimbangan Basri kembali goyah. Sari tak mengejar, ia memaksa Basri bergerak, memaksa napasnya semakin kacau. Basri menggeram dan mencoba memaksa jarak. Ia menusuk rendah, lalu tinggi. Sari melangkah silang, mengunci pergelangan yang memegang besi dengan dua tangan. Ada bunyi pendek saat cengkeraman itu dipatahkan. Senjata jatuh ke tanah, berputar sekali sebelum berhenti. Kerumunan menahan napas. Basri mundur setapak, tangannya kosong, matanya membelalak. Ia menyerang dengan tinju terakhir, penuh putus asa. Sari menangkis, memutar lengan Basri ke belakang, dan menekan bahunya ke bawah. Kunci itu membuat tubuh besar itu terpaksa berlutut. Basri berusaha melawan, tapi tenaganya habis. Sari menahan kunci itu sejenak, cukup lama untuk memastikan pesan tersampaikan. Tidak ada teriakan, tidak ada ejekan. Hanya kendali yang dingin. Ia lalu melepas dan mendorong Basri menjauh. Basri jatuh terduduk lagi, kali ini tak segera bangkit. Anak buahnya menatap tanah. Pasar Sekip kembali bernapas. Sari berdiri tegak, menutup ajian perlahan, membiarkan dunia kembali ke kecepatan semula. Bab ini menutup pintu bagi kesombongan, dan membuka jalan menuju akhir yang tak bisa dihindari. Basri mencoba bangkit. Sekali lagi, tangannya gemetar menopang tubuhnya. Lututnya goyah, napasnya terputus-putus. Ia memaksa berdiri karena tahu, jika ia jatuh hari ini, namanya akan mati bersama debu Pasar Sekip. Sari mengamati tanpa bergerak, memberi ruang terakhir bagi pilihan yang tersisa. Basri melangkah terlatih, matanya merah dan liar. Tidak ada lagi teknik, tidak ada hitung-hitungan. Ia maju dengan teriakan pendek, mengayun tinju seadanya. Sari menghindar setengah langkah, membiarkan tenaga kosong lewat. Ia membaca arah bahu, memprediksi lintasan, dan bersiap mengakhiri. Dengan satu langkah masuk, Sari menghantamkan telapak ke dada Basri. Bukan pukulan meledak, tapi dorongan terarah yang menghentikan langkahnya seketika. Basri terbatuk, tubuhnya terdorong mundur, lalu kehilangan keseimbangan. Ia jatuh telentang, pandangannya mengarah ke langit pasar yang tertutup terpal kusam. Basri mencoba bangkit lagi, namun tubuhnya tak menuruti. Ia hanya mampu menggerakkan kepala, menatap Sari yang berdiri beberapa langkah darinya. Di matanya, untuk pertama kali, tidak ada ancaman, hanya ketakutan yang telanjang. Kekuasaan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Sari mendekat, langkahnya pelan namun pasti. Ia berdiri di sisi Basri, menatap ke bawah. Selesai, katanya singkat, tidak ada kemenangan di suaranya, hanya keputusan. Ia tidak mengangkat tangan lagi. Ia tidak perlu. Anak buah Basri mundur satu per satu. Tidak ada yang berani mendekat. Beberapa pedagang mulai berdiri tegak, sebagian lain berbisik lirih. Pasar Sekip menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, ketua preman mereka tumbang tanpa ampun, tanpa drama berlebihan. Basri memalingkan wajahnya, menutup mata. Ia tahu, jika ia memaksa bangkit lagi, ia tidak hanya akan kalah, ia akan hancur. Untuk pertama kalinya, ia memilih diam. Diam yang memalukan, tapi menyelamatkan sisa tubuhnya. Sari berbalik, berjalan kembali ke lapaknya yang berantakan. Ia mengumpulkan buah-buah yang masih bisa diselamatkan. Di belakangnya, Pasar Sekip mulai hidup kembali, tapi dengan nada berbeda. Bab ini menandai akhir kekuasaan lama, dan awal sesuatu yang baru. Beberapa saat setelah Basri tumbang, Pasar Sekip masih terdiam, seolah semua orang menunggu kepastian. Lalu satu pedagang sayur berdiri lebih tegak, disusul yang lain. Bisik-bisik berubah menjadi suara normal. Tidak ada sorak kemenangan, hanya kelegaan yang terasa berat dan nyata. Ketakutan yang selama ini menggantung perlahan luruh. Sari merapikan lapaknya dengan gerakan sederhana. Tangannya memungut mangga yang terlempar, menyusunnya kembali tanpa tergesa. Ia tidak menoleh ke arah Basri, tidak pula mencari perhatian. Baginya, pertarungan sudah selesai sejak keputusan terakhir diambil, saat ia memilih berhenti. Beberapa pedagang mendekat dengan ragu.
Wajah mereka masih menyimpan sisa takut, tapi ada rasa hormat yang baru tumbuh. Seorang ibu tua mengangguk kecil ke arah Sari. Yang lain berbisik, menyebut namanya pelan, seolah takut merusak momen. Sari membalas dengan anggukan singkat, cukup. Basri akhirnya dibantu pergi oleh anak buahnya. Mereka tidak lagi gagah. Langkah mereka cepat dan menunduk, menghindari tatapan orang-orang. Tidak ada ancaman yang tersisa, hanya bayangan masa lalu yang ditarik keluar dari pasar itu. Pasar Skip mulai kembali pada ritmenya. Teriakan harga terdengar lagi, pembeli bergerak di antara lapak. Namun ada perubahan halus yang terasa di udara, sebuah keberanian kecil yang menular. Orang-orang tidak lagi menunduk saat melewati sudut tempat Basri biasa berdiri. Sari duduk kembali di balik lapaknya. Nafasnya telah normal sepenuhnya. Ajian di dalam dirinya tertutup rapat, seperti pintu yang dikunci dengan tenang. Ia bukan penjaga pasar, bukan pula pahlawan. Ia hanya memastikan satu hal, tidak ada lagi yang melewati batas hari itu. Seorang bocah kecil berhenti di depan lapaknya, menunjuk pisang. Sari tersenyum tipis, senyum pertama hari itu. Ia menimbang dengan cermat, menyerahkan bungkusan kecil, dan menerima uang receh. Hidup berjalan lagi, sederhana dan nyata. Di sudut pasar Skip, tanpa spanduk atau pengumuman, sebuah aturan baru lahir. Bukan karena teriakan atau kekuasaan, melainkan karena satu orang berani berdiri dan tidak mundur. Bab ini tidak menutup cerita, ia hanya menyiapkan akhir yang akan mengikat semuanya. Kabar tentang kejatuhan Basri Gondrong menyebar lebih cepat dari angin pagi. Dari lapak ke lapak, dari warung kopi ke lorong sempit, orang-orang membicarakannya dengan suara pelan namun penuh makna. Tidak ada yang menambah-nambahkan cerita, kenyataan itu sendiri sudah cukup mengguncang. Pasar Skip yang biasanya tunduk, kini berani mengingat. Sari merasakan perubahan itu sejak hari-hari berikutnya. Tidak ada lagi langkah berat mendekat dengan niat memaksa, tidak ada tangan-tangan kotor yang merasa berhak. Orang-orang menatapnya berbeda, bukan dengan takut, tapi dengan kepercayaan yang belum pernah ia minta. Ia tetap datang pagi-pagi, tetap menata buah dengan cara yang sama, menjaga jarak dari pusat perhatian. Beberapa preman kecil yang dulu berlindung di bawah nama Basri memilih menghilang. Ada yang pindah pasar, ada yang kembali jadi buruh angkut. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan ternyata rapuh tanpa sosok yang menegakkannya. Pasar Skip tak langsung berubah sempurna, tapi luka lamanya mulai mengering. Suatu siang, seorang pria parubaya menghampiri Sari. Pedagang lama yang dulu selalu membayar lebih agar tidak diganggu. Ia mengucap terima kasih singkat, tanpa basa-basi. Sari mengangguk, matanya jujur. Jaga pasar ini, katanya pelan. Pria itu mengerti, tanggung jawab kini milik semua. Sari sendiri tak pernah merasa menang. Tubuhnya masih mengingat benturan dan tarikan hari itu. Malam-malamnya kembali sunyi, diisi latihan ringan dan napas panjang. Ia tahu, kekerasan selalu meninggalkan gema, dan gema itu harus dijinakkan dengan kesadaran. Anak-anak pasar mulai bermain lebih bebas. Tawa mereka terdengar di sela-sela teriakan harga. Ibu-ibu berdagang tanpa menoleh cemas. Perubahan kecil itu lebih berarti daripada sorak apapun. Sari melihatnya sambil menimbang buah, memastikan timbangan tetap jujur. Suatu sore, hujan turun ringan. Pasar berkilau oleh genangan. Sari menutup lapaknya, menatap lorong-lorong yang kini terasa lebih lapang. Ia tahu, apa yang terjadi hari itu akan dikenang lama, bukan sebagai legenda, tapi sebagai batas yang tak boleh dilanggar lagi. Pagi kembali datang ke pasar Skip dengan cahaya yang sama, tapi rasa yang berbeda. Sari tiba seperti biasa, menggelar terpal biru, menyusun buah satu persatu. Tidak ada yang menyambutnya dengan sorak, tidak pula dengan bisik-bisik berlebihan. Justru itulah yang ia inginkan, hari yang berjalan normal, tanpa bayang-bayang ancaman. Basri Gondrong tak pernah kembali. Namanya perlahan menghilang dari percakapan, tenggelam oleh rutinitas baru yang lebih jujur. Pasar tidak menjadi tempat suci tanpa masalah, tapi ada satu garis tak tertulis yang kini dipahami semua orang, tidak ada pemaksaan, tidak ada pelecehan, tidak ada yang merasa berhak di atas yang lain. Sari tetap melatih dirinya setiap malam. Bukan untuk bertarung, melainkan untuk menjaga kendali. Ia tahu, kekuatan tanpa kendali hanya akan melahirkan lingkaran yang sama. Ajian yang ia miliki tetap tersembunyi, seperti pisau yang disarungkan rapat, ada, tapi tak mencari darah. Beberapa orang mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Sari. Dari mana ia belajar, siapa gurunya.
Ia tidak menjawab. Masa lalu tidak perlu dijadikan cerita jika masa kini sudah cukup berbicara. Baginya, identitas, bukan pada nama besar, melainkan pada batas yang dijaga. Hari demi hari, pasar Skip hidup dengan keberanian kecil yang konsisten. Pedagang saling menjaga. Jika ada yang melanggar, mereka bersuara bersama. Tidak menunggu satu orang lagi untuk berdiri di depan. Itu perubahan yang paling Sari syukuri. Suatu pagi, seorang anak membantu Sari mengangkat keranjang tanpa diminta. Sari tersenyum, menerima bantuan itu. Ia melihat masa depan di sana, pasar yang tidak lagi tunduk pada takut, melainkan berdiri di atas saling menghormati. Sari tahu, suatu hari ia mungkin akan pergi dari pasar Skip. Atau mungkin tidak, itu tidak penting. Yang penting, jejaknya bukan pada cerita berdarah, melainkan pada keberanian yang menular tanpa perlu diumumkan. Di balik lapak buah sederhana itu, berdiri seorang penjaga yang tak bernama. Tidak mencari gelar, tidak menuntut ingatan. Ia hanya memastikan satu hal tetap utuh, martabat. Dan selama martabat dijaga, pasar ini akan selalu punya harapan. Tamat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan ragu juga untuk meninggalkan komentar atau saran agar kami bisa terus berkembang dan menyajikan konten yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih dan salam.